Komunitas Anggur Depok. Sekali lagi boleh? Oke nggak? Ini penampilan oke nggak? Halo, selamat ulang tahun buat komunitas Anggur Depok. Semoga sukses selalu, kompak selalu, makin inovatif dan makin berkembang dan pesat. Salam hormat, salam pengangguran Indonesia. Meta. Untuk komunitas Anggur Depok, saya ucapkan selamat hari jadi yang kedua. Semoga semakin sukses, semakin maju, semakin memajukan anggur di negara kita. Saya Om Tanu, Om Nur Anta Berantah Garden mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua bagi komunitas pengangguran Depok. Semoga sukses selalu, kompak selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Oke, selamat buat Anggur Depok. HUT yang kedua, semoga sukses terus, makin jaya, makin solid. Semoga semakin menjalin kekeluargaan. Ingat, kata senior, pakai hati bukan pakai uang. Oke, pakai hati. Sukses. Selamat ulang tahun yang kedua ya, komunitas Anggur Depok. Semoga tambah sukses, tambah kompak. Salam pengangguran. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Aris Munandar dari Pemuda Anggur. Salam sukses untuk hari ulang tahun kedua Depok. Semakin jaya, semakin sukses, semakin kompak. Jayalah Anggur Indonesia. Terima kasih, salam pengangguran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari OG Grab Nur Seri telah menghadiri ini Anggur Depok. Sangat meriah untuk kopdarnya. Lelangnya juga sangat bagus sampai tembus harga 1,6 jutaan. Sangat meriah. Pokoknya sukses terus buat Anggur Depok. Maju terus Anggur Indonesia. Salam pengangguran dari kami OG Grab Nur Seri dan untuk seluruh pengangguran Indonesia. Anggur Depok maju, mantap. Oke, selamat ulang tahun untuk Depok ya yang kedua. Semoga makin jaya terus, makin kompak terus, makin sukses terus, tentunya makin sukses terus. Terima kasih, saya Eki Tangerang Rep. Jangan lupa nonton, komen, dan subscribe itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada komunitas Anggur Depok dengan anniversary-nya yang kedua. Mudah-mudahan Anggur Depok tetap langsung. Mudah-mudahan Anggur Depok makin jaya, sukses, menganggurkan seluruh Anggur Depok dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, para pemirsa, telah duduk di depan kita para finalis di dunia anggur. Untuk pemesanan bibit di saya itu nggak begitu banyak seperti Pak Pri yang dalam sekian tahun sudah bisa, dalam 1 tahun bisa tidak Pak Pri. Banyaknya kendaraan yang parkir di kebun saya itu hanya untuk sekedar selfie, berkunjung, melepas penat. Karena pandemi, dia bosan di rumah, jalan-jalan di kebun, selfie. Resikonya buah di kebun habis, nggak jadi masalah. Itu seperti Pak Pri alami gitu kan, ngobrolnya lama, belinya 1 Jupiter, udah gitu nawar, ya nggak jadi masalah. Ini yang saya keluh kesah aja, yaitu belajar budidaya anggur. Monggo dijelaskan. Ini penting juga masalah budidaya anggur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Anggur Depok. Kalau saya pribadi lebih suka sifatnya memberikan sharing tentang bikin media dan pembuahan. Jadi saya sudah membuahkan kurang lebih 30 varietas. Oh, tangannya dong 30 varietas. Dan seperti biasa, kalau saya sudah rasakan buahnya nggak cocok di lidah, akan saya ganti KTP. Dan bila ini pada umumnya ya, bila mana ada yang nawar ya silakan gitu loh. Tapi yang penting saya udah merasakan buah tersebut gitu. Dan untuk cara bikin media mungkin apa tadi, cara budidaya ya? Iya. Tadi saya bikin media, bagaimana sih bisa nggak sih membuahkan anggur non kimia, maksudnya kimia sintetis? Saya jawab bisa. Saya sering sekali bikin seperti itu dan cukup bertahan selama 2 tahun. Tapi buahnya tidak sebanyak yang pakai bahan kimia sintetis. Mungkin di sini mau ada pertanyaan yang cara bikin medianya seperti apa yang untuk membuahkan yang non sintetis gitu, yang organik gitu. Silakan deh. Ada pertanyaan? Oke, barangkali ada yang mau menanyakan. Kalau nggak ada yang menanyakan, saya nanya sendiri, Pak. Jadi gini, kadang-kadang kan ada orang yang fanatik. Oh, mau nanya sana? Tolong ke sini, berdiri ke sini, biar kelihatan gantengnya. Kadang-kadang ada orang yang fanatik, saya nggak mau menggunakan kimia, ya kan? Saya maunya menggunakan POC aja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wage dari Citayam. Bentar, terima kasih. Dari Permata Depok Citayam. Farmnya sih belum punya nama, tapi cita-citanya jadi api grade. Amin. Pertanyaannya ke semua deh narasumber, mungkin jawabannya nanti beda-beda. Satu, dari mana awal mula tertarik anggur? Keracunan dari siapa? Tahu dari mana? Kayak gitulah sejarahnya, versi masing-masing. Terus yang kedua, mungkin untuk Om Firman aja deh. Tips yang belum pernah keluar di Facebook ataupun di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih dari pertanyaannya. Silakan Pak, dijawab dulu. Ya, saya mulai tertarik pada saat 2015. Saya tertarik anggur sama tin pada zaman dulu. Makin lama kelamaan saya lebih cenderung ke anggur. Makanya saya fokus ke anggur. Dan kebetulan rumah saya full duck. Jadi bagaimana caranya rumah saya biar di bawahnya adem, dan pohon apa yang saya bisa ada hasilnya gitu, bisa dimakan. Nah, saya akhirnya fokus dengan pohon anggur. Pohon anggur ini pada saat itu saya betul-betul tidak ada yang menginformasikan bagaimana cara membuahkan, bagaimana cara merawatnya. Itu benar-benar saya dari nol sendiri. Jadi selama 2 tahun saya diterjang berbagai penyakit. Setelah ngalamin sendiri, saya cuman di dalam hati saya kalau sudah paham walaupun sedikit saya akan bagi-bagi, saya bilang ilmunya saya. Dan alhamdulillah akhirnya ya tadi yang saya bilang sudah membuahkan 30 varietas itu. Ya itu intinya saya suka pohon anggur biar dia adem, bisa ada buahnya bisa dimakan, biar pemandangannya bagus. Ya saya rasa cukup. Kita bicara yang sekarang aja ya, yang lalu-lalu udahlah.
Kalau suka dukanya itu mungkin kalau bagi saya pribadi ya, apa yang dibayangkan oleh teman-teman keuntungan yang besar itu kayaknya nggak semuanya ya, nggak semudah itu. Satu mungkin gini, kalau yang kita impor itu kebanyakan, kalau dari saya tuh ada PO atau GB yang seller-seller sendirinya pun udah diketahui oleh semuanya gitu. Harga dasarnya pun udah diketahui gitu. Cuma ada harga yang lainnya yang belum diketahui. Jadi kadang ada yang menanyakan, om kok harganya sekian tapi kok dijualnya sekian gitu. Mereka nggak tahu gitu, di balik layar itu ada biaya-biaya lainnya yang kita perlukan gitu. Saya ingin jawab dulu ya yang pertama dulu Pak, karena ditujukan ke semuanya, dan plus satu pertanyaan khusus buat saya. Ini biar tahu nih Pak, seperti yang saya bilang tadi, saya nggak suka anggur, saya suka durian. Tapi kenapa saya mati-matian sama anggur? Jadi ini waktu saya masih kecil Pak, waktu masih kecil kita lingkungannya lingkungan Priuk, tahu sendiri kontrasnya antara kehidupan bawah dengan kehidupan atas terlihat jelas gitu. Kebetulan di depan rumah saya itu rumah orang kaya. Nah, waktu orang kaya ini setiap hari makan buah-buahan terus Pak, selalu makan buah-buahan terus, sampai jarang makan buah. Suatu waktu dia makan buah anggur. Lalu saya ya namanya masih anak-anak ya, masih kecil gitu. Saya memberanikan diri untuk meminta buah anggur. Tapi ditolak Pak. Ditolak sampai akhirnya saya terbenam dalam hati. Orang seperti saya yang orang kecilan itu harus bisa makan buah anggur. Jadi itu intinya Pak. Kenapa sampai sekarang mau keadaan seperti apapun, yang dulu pernah sampai ke pengadilan, yang sekarang harga hancur, tetap, karena itu bukan halangan bagi saya. Tujuan saya adalah untuk membuahkan anggur di Indonesia gitu. Terus yang kedua, masalah rahasia ya, sebenarnya nggak ada yang rahasia sih ini. Saya rasa kalau untuk metodenya anggur, saya rasa udah banyak sekali nih youtuber kita yang lebih dari saya Pak. Saya pun diam-diam juga mengagumi lah. Cuma kalau untuk metode, memang sekarang ini saya lebih ke kiblat India. Mungkin dalam waktu dekat mungkin ada saya udah rangkum cara budidaya anggur di India. Tapi ini baru sekedar pengumpulan informasi Pak, belum kita buktikan di lapangan langsung. Nah, nanti rencananya mungkin akan saya publikasikan, karena ini saya lebih tertarik kalau misalkan ada sesuatu info ataupun pengetahuan, kita buktikan sama-sama gitu. Bukan berarti kita ini yang ingin dibilang pintar atau enggak gitu, bukan. Tapi tujuannya biar lebih cepat pencapaiannya. Makanya kayak macam-macamnya program-program kita ya, kayak misalkan kayak GB, BLT. Jujur saya sering sekali mendapatkan pertanyaan, kenapa enggak dimasukkan buat sendiri aja Om? Dalam hitungan bulan kita udah menghasilkan sendiri itu anak-anak. Itu mungkin buat pribadi saya Pak, kalau keuntungannya gitu. Tapi tujuan kita bukan ke situ gitu.
Tujuan kita adalah biar cepat kita tuh bisa mandiri budidaya anggur. Itu aja sih Om Wage yang bisa saya jawab. Oke, tepuk tangan yang meriah. Satu lagi ini sangat menarik, anggur dari India ya. Ada mungkin Sarita, terus Manik Karman kalau nggak salah ya. Saya dari Pak Indra, Pak Indra dari Pak Jeki. Cuma ada yang kemarin WA saya, maaf pun itu anggur dari India. Itu susah. Kalau malam harus dinyalain musik. Saya nggak salah lanjutkan, saya penyanyi India ya. Oke, dengan tadi sambutan dari Mas Firman untuk menjawab dari Mas Wage. Mas Wage ini mungkin lahirnya nggak Kliwon, makanya nama Wage. Wage, Kliwon, Pai. Mas Wage lahirnya hari apa itu? Wage apa itu? Senin Wage, Selasa Kliwon, Wage, Rebo Wage, Kamis Wage. Wage itu 4, kalau Rebo itu 7, 11. Itu jatuhnya enggak cocok kerja di air, cocoknya di anggur. Customer aksesoris tuh tak kirimi semua. Berarti yang nonton hanya lingkungan saya toh. Datang nih Mas Yadi Coy. Mas Yadi Coy, Mas Pri boleh nggak saya YouTube sini? Oh boleh Mas. Dia tak lihat HP-nya waktu itu masih 234 yang subscribe. Habis itu saya di YouTube-in. Dalam waktu 1 bulan itu dia subscribe-nya lebih dari 1000. Padahal saya sendiri yang bikin YouTube, nggak ada yang nonton. Dia YouTube yang nonton sampai 50.000 orang. Datang lagi nih. Oh siapa namanya saya nggak tahu. Saya YouTube nggak jalan. Saya disuruh duduk kayak orang sunat gitu. Bapak di sini aja, di syuting diem aja gitu. Ya, kayak orang sunat. Itu dalam waktu 3 bulan saya lihat kemarin yang nonton 300.000 orang. Tuh, subscribe-nya sampai 10.000. Jadi artinya kalau kita seperti Mas Abdul bilang tadi mau bener, kalau kita ingin sosialisasi penjualan memang harus berbanyak konten. Sama kayak Pak Ipul Barber itu saya selalu nonton, selalu pokoknya hampir semua yang punya YouTube kalau yang saya nonton hajar terus Mas gitu, itu saya tuh komennya tidak ada selain itu, hajar terus Mas, jangan kasih kendor gitu kan, nah, hajar terus. Nah, yang punya YouTube boleh WA saya, nanti akan saya subscribe. Kalau perlu saya langsung broadcast ke karyawan saya. Termasuk itu saya banyak punya ini, punya apa namanya? Punya grup. Bukan hanya grup anggur aja, grup muslim darurat. Grup apa aja ada saya. Ya. Oke, para pemirsa kita lanjut lagi. Saya kira memang perlu, termasuk Bapak Firman Sahalam nih kalau nggak ada di dunia maya, saya juga nggak kenal. Saya dulu kepengen kenal banget. Sampai saya berdoa, ya Allah temukanlah dengan Mas Firman Sahalam. Akhirnya ditemukan. Saya ketemu nggak sengaja di lapangan Banteng tuh. Saya salaman, dapat hadiah dari saya nggak Mas? Dapat. Oh, barangkali nggak dapat, saya mohon maaf ya. Biasanya yang ketemu dari saya itu paling nggak topi rimba lah ya. Oke, berikutnya akan saya tanyakan nih Mas yang paling ganteng mirip Arab, Mas AJT juga ahlinya ahli di dunia anggur. Tapi untuk saat ini gara-gara rumah tetangga jauh lebih tinggi, mataharinya berkurang. Tadi habis curhat sama saya, Mas Pri jangan ke rumah dulu, kenapa saya baru renovasi. Seberapa pentingnya validasi di mata Mas Andi Jenggot, dan apakah validasi mempengaruhi harga bibit yang cukup signifikan? Monggo dijelaskan Mas. Tadi Mas Firman Salam udah menjelaskan itu, tapi bisa ditambah lagi. Ini secara nggak sengaja jawabannya dijawab sama Mas Firman Salam. Ya, ini Mas Andi Jenggot. Oh sebelumnya tepuk tangan buat Mas Andi Jenggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya belum pantas duduk di sini nih. Saya masih newbie. Ini semua guru-guru saya. Newbie forever. Jadi kalau buat saya pribadi permasalahan validasi, mungkin ada berapa orang yang saya pernah beli bibitnya itu bilang saya itu ribet. Ribetnya apa? Jadi buat saya nazab itu penting. Saya beli dari misalnya dari Om Gondo atau dari siapapun itu, saya tanya, lu dapat bibit dari mana? Dari mana? Dari dia, saya telepon lagi dia, saya WhatsApp dia lagi, saya WhatsApp dia lagi, sampai ketemu ujungnya. Ujungnya biasanya Firman, gitu kan. Nah kalau udah sampai yang Firman, biasanya agak tenang. Biasanya dari mana? Dari Ukraina. Kalau dari ada importer kita di Ukraina, oh ya udah. Sepanjang itu sih tracking kita dari Ukraina, Firman ya sedikit sekali missnya. Jadi kalau kita selagi tracknya masih jalurnya Firman, so far yang saya rasakan kecil sekali missnya. Dan saya pun pada saat membeli bibit itu juga saya lihat siapa sih pembuat bibitnya. Karena gini, masalah sepele misalnya, masalah pemangkasan, banyak teman-teman yang tidak disiplin.
Di sana punya 10 varian. Mereka mangkas akademik. Mereka belum selesai akademik sudah mangkas Jupiter. Mereka belum mangkas selesai Jupiter sudah mangkas varian lainnya. Di situ disiplin para pembuat bibit itu resiko tertukar interestnya. Mungkin dia tidak niat nipu, tapi tertukar. Jadi saya melihat juga siapa seller yang saya beli. Pola-pola yang kita lakukan mungkin saya belajar dari polanya Om Firman juga. Satu varian kita selesaikan dari bersih, pangkas bersih lagi, masukkan plastik, kita sapu dulu, kita buka varian kedua, sama kita perlakukan seperti itu. Nah, itu poin-poin yang saya perhatikan di seller siapa saya harus membeli. Itu pun ke teman-teman saya selalu pastikan, cari nazab yang jelas, dari mana bibit lo, jangan sampai nanti kita 20 tahun, 2 tahun, apalagi saya pun sempat kejadian kita beli dari seller yang selama ini tracknya bagus, ternyata dia ngambil bukan dari Ukraina kebetulan, setelah buah itu zong, istrinya kita ketipu bersama gitu ya, ketipu bareng. Tapi saya ya tipunya berjamaah lah kalau kata teman-teman. Jadi di situ teman ada bentuk tanggung jawab kita. Kita dapat varian yang valid, kita kirimkan interestnya atau mau kembalikan uangnya. Kalau berkaitan dengan harga, menurut saya validasi, ya saya juga teman-teman melihat yang sudah, ya jujur nih ya kita bicara sekarang harga lagi carut marut juga ya. Tapi ada beberapa seller gue yang ngejual masih harga mahal kok, dan itu pun masih oke penjualannya ya. Mungkin karena kita bisa bukan menjamin 100%. Kita sudah mengurangi rusaknya, ketidakvalidnya. Jadi kita ngasih mungkin kalau teman-teman main ke rumah, ini jenis apa jenis ini. Kalau lu tanya bibitnya rumah gue tahu ujungnya. Ini dari A, gue dapat dari si B, dapat dari si C. Nah, oh ujungnya ini. Gitu kan. Kalau ujungnya gak jelas, biasanya saya pelihara dulu, saya buahkan dulu. Atau saya ganti kepalanya sekalian kalau gitu kan. Kalau kita bicara bisnisnya. Tapi kalau kita bicara sekedar hobi, oh ya silahkan gitu kan. Karena kita nggak ada jual. Karena kalau jual itu nanti kan efek dominonya panjang. Kita beli dari nggak valid, ketemu nggak valid, nanti beranak. Nah itu dosa kita jadinya banyak itu kan. Kecuali memang kita ada akadnya, ini kita belum tentu valid. Itu pun saya kan kepada konsumen saya pasti akan bilang juga, kita dari sumbernya belum menjamin. Kalau istilah ketipu ya kita ketipu bareng. Ya kalau itu ya seperti itu. Jadi buat saya masalah validasi itu buat saya mutlak ya. Jadi jangan sampai teman-teman beli bibit sembarangan, beli, oh ini murah, ngejar murah, kebanyakan beda cuma 10.000, 20.000. Ternyata seller yang kita beli, ya itu tadi kita bilang dia nggak disiplin pemangkasannya, dia nggak selektif dalam membeli bibit. Berakibatnya nanti ke belakangnya kalau kita jualan lagi, itu kusut lagi. Dan itu pertanggungjawabannya secara moral itu fantastis gitu kan. Mungkin seperti itu buat saya masalah validasi itu penting. Jadi setiap pohon kita harus tahu nazabnya. Dari siapa? Saya beli dari Om Firman pasti saya tanya dapat dari sumber mana? Dari sana langsung. Dari Om Yatno dari mana dapat ini? Saya beli dari sini. Begitupun teman-teman saya beli ke saya. Kalau beli ini, saya mesti kasih keterangannya. Ini sumbernya dari A, dari B ujungnya di sini. Jadi konsumen saya selalu tahu ujungnya di mana bibit kita. Mungkin seperti itu Pak Peri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga seribu. Jadi bunga seribunya diganti dengan buah anggur. Oke, saya tidak menanyakan apapun Mas Subang Lana. Jadi ceritanya dari Mas-mas sekian ini saya hanya minta kesan dan pesan saja dari Mas Gubang Kelana. Mas ini memang benar-benar berkelana ya, di mana-mana ada. Pesan beling Pak. Iya, pesan beling di mana-mana ada. Saya lihat terus di mana-mana ada Mas Gubang Kelana, gesit. Badannya kecil, sama kayak Pak Ipul Barber. Ini kenapa namanya Ipul Barber? Barber itu ada di mana-mana, set sana set sini gitu kan. Nah, cuma kalau ke rumah saya susah. Saya udah ke rumahnya puluhan kali, ini ke rumah saya susah. Pejabat sibuk Pak. Iya, padahal udah tak siapin karpet merah sama ondel-ondel kalau datang dia. Oke, pesan dan kesan dari segala pertanyaan ini monggo dijawab Mas Gumbang Kelana. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Gumbang Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu dan sukses untuk komunitas anggur Depok ya. Dan untuk beberapa tahun terakhir ini, baru sekarang ini kami berduduk lagi bersama dengan Om Firman yang memang alhamdulillah pelopor anggur Indonesia. Iya. Karena pada waktu itu juga saya hanya dengan nyemplung di pengangguran ini memang karena tertarik dengan pohon anggur itu karena
batangnya itu bisa untuk dijadikan bonsai dan sangat bagus sekali. Kita bisa lihat di internet itu bentuk-bentuk anggur-anggur di bonsai itu sangat bagus-bagus, cantik-cantik sekali. Nah, karena saya dicemplungin ke anggur dengan kebetulan Kang Rindi di sini nggak ikut, saya dicemplungin ke pengangguran itu dengan Kang Rindi dan kenal dengan Om Firman di tahun 2012 ya. 2012 di BDTA. Kebetulan waktu itu ada GB import, ya saya ikut membantu beliau dengan masuknya cutting. Awalnya cutting yang saya cebokin dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam. Itu ketingnya mencret bagaimana? Mencret. Nggak pakai paper sih. Kebetulan memang pada saat itu kebetulan ada yang kondisinya bagus, yang masih bagus, ada yang sudah setengah kering, ada yang masih fresh, masih segar. Dan kita sebar ya Om ya. Kita sebar ke seluruh Indonesia. Dan itu saya ikhlas mengerjakannya. Dan saya cukup senang sekali karena seluruh Indonesia sudah menanam anggur semua. Dan untuk sekarang banyak pemula-pemula yang mempunyai metode-metode baru untuk membuahkan, pemupukan, pemangkasan dan segala macamnya itu metode yang sudah ada dari zaman dulu yang kita raba itu semuanya sekarang sudah disempurnakan oleh pemula-pemula yang hadir di sini. Kayaknya cukup sekian aja, terlalu semangat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan terakhir buat Mas Kumbang Lana. Sudarmojo kepada Panti. Oke, selesai. Terima kasih. Coba tangan. Tepuk tangannya yang meriah. Baik, 10, 5, 3, 1. Pemenangnya Opung. Oke. Dari KAP Anggur Jakarta. Ya. Luar biasa, the best. Mana masnya bicara? Mas itu di kamera ya Mas ya? Lanjut ya. Iya, lanjut. Nah, ini inceran saya ini. Siapa nih? Apa itu? Super Sonaka, tetap dari India, Super Om Firman. Oke. Dari Om Firman salam ya kan, Super Sonaka. Saya terima kasih banget bantuannya Om. Insya Allah kapan ada waktu saya tak main. Saya masih punya hutang. Oke, Super Sonaka dibuka dari berapa? 100 ya? Super Sonaka, ayo balik. Oke, dimulai dari harga Rp100.000 untuk Super Sonaka. Ya, Super Sonaka ini dari India, tahu sendiri, dari Bollywood, artinya cakep-cakep. Preity Zinta, ada Kareena Kapoor, ada Kaporit, bukan ya? Ayo, dari 100.000 siapa yang minat Super Sonaka? Ayo. Buahnya warna apa Mas? Siapa yang mau naik? Oh, hijau besar, super nih. Dimulai 100. 100. Ada yang mau naikin? 150. 150. Opung lagi ya? Bukan. Opung lagi. Ini Pak Indra. Mana Pak Indra? Santai lah. Oke, Super Sonaka. Mas Ruby. 200. 200. Waduh. Perwakilan dari Lemigas. Iya, Luar Lemigas. biasa. 200. Naikin lagi ayo. Seru nih, seru. 200. Tembuskah ke 300? 200. Ayo. Super Sonakanya. Ayo. Super Sonaka. 200 ada yang mau naik lagi? Naikin lagi. Ayo yang mau naikin. Om Hendra mau naikin. Ya tuan rumah mana nih? Jangan lepas tuan rumah. Oke, sekedar informasi bahwa hasil dari lelang tersebut akan didonasikan untuk panti asuhan. Ya, betul? Oke. Terima kasih partisipasinya, luar biasa, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Oke, ada yang naikin. Super Sonaka sudah di. Ayo Mas Rian, boleh kami? Sudah di 200 ya. 5, 1. Dimenangkan oleh Bapak dari Lemigas. Silakan Pak, berdiri Pak. Diambil. Selamat Om, tolong tembus di perwakilan 300 ya. dikasihin. Ya Pak, silakan ke sini Pak. Dipilih sendiri souvenirnya Pak. Oke, informasi Souvenirnya, bahwa Pak. hasil lelang tersebut Ya. akan didonasikan Silakan souvenirnya dipilih Pak. Yayasan Panti Asuhan. Nah, ini sarung doreng
Ini kaos dari Amerika, ini lengan panjang buat topi, silakan. Ambil satu Bapak. Luar biasa. Ya, marinir Terima Pak. kasih Bapak. Oke, masih ada next? Ini barengan. Oh, dua ini sepaket. Oke, sepaket. Tapi aku nggak mau ayamnya gimana dong? Oke lah. Ini ayam hitam, mohon maaf ya saya bilang, ini kalau ada yang mengandung unsur magic ini pasti sangat senang. Saya pernah mengetes dukun dulu ya, saya ngetes dukun. Saya nggak percaya tapi saya tes. Dia menggunakan ayam hitam. Oke. Oh, saya tidak lanjutkan. Oke, kita mulai dari angka Rp200.000 untuk Autumn King. Insya Allah tidak nyesel karena ini indukannya udah buat 50 dompol. 300. Dimulai 300. Oma dicegot. Wow, keren. 300. Autumn King. Ayo. Ada yang lebih tinggi lagi? Plus ayam cemani tuh 300. Yang mau jadi sniper siap-siap. Sama cemani pasang 350. Lagi. Opung, gasen Pung. Naikin berapa? Ayo, yang mau menaikin. Nanti jangan nyesel ya nyampe rumah. Waduh tuh, saya sering kayak gitu nyesel tuh di belakang, nggak di depan. 525. Oke, 525. Opung, luar biasa Jakarta ya. Wah. Ayo Mas Egi, Mas Egi tuh. Ayo Mas. Ayo, 525. Pemuda nganggur. Kamu bawa teman ke rumah. Wah, berapa? Ayo Mas, berapa? 525. Bondo berapa? 700.000. 700.000. Luar biasa, lebar tinggi 700 oleh 700.000. Wonder BDE. Wah, Itu keren. Om Gon dapat ayam sepasang. Lagi 1 juta. Satu juta. Mas. Kirimnya berapa? Luar biasa, Biva. 1 juta. Luar biasa. Ayo tembak lagi. Deal, saya hitung dari belakang, Mas. 700. Saya hitung. Oke, saya hitung mundur ya. 15, 10, 5, 1. Dimenangkan oleh Mas Abifa. Mas Abifa. Luar biasa. Luar biasa. Masih sisa kaos dari Amerika loh. Opung berani berapa Opung? Tembus 1 juta. 250. Oke, Opung 250. Omprik. Mantap, Jakarta luar biasa. Lanjutan ya. 300. Naikin lagi yuk. Aku udah 300. Eki mau naikin. 3,5 Eki dari Tangerang. Oke, 3,5 dari Mas Eki. Ada lagi. 1 juta ya. Belakang. Oh ya, ini perlu diketahui ini lelang terakhir ya. Pak Toto. Ini lelang terakhir. Pak Toto. Berapa Pak? Naikin berapa? 1. Wow, 1.100.000. Luar biasa. Luar biasa. Keren Pak Toto. Naikin lagi yuk. Siapa nih? Ini udah buah nih. Masih? Udah? Udah, saya hitung mundur. Yakin sebelum ini? 20, 15, 10, 5. Masih ada lagi berapa? 15. Wow. Mantap. Siapa itu? Siapa Om? Dari mana Om berada Om? Tunjukkan keberadaanmu Om, tembus di 1,5 luar biasa. Nama, alamat. Nomor HP. Coba, siapa Om? Bang Ben, depannya Heriawan. Wow. Dari mana Om? Saya Jakarta Barat. Oh, dari saya. Luar biasa. Biasa. Hasil lelang akan didonasikan. 155. 155. Bukan main. Bukan main, 155. Jangan dari pipit itu buang tuh. 155. Udah ada buahnya tuh nampol. Udah mau. Om ayo gaskan. Oh, Mas Kubat kelar. Luar biasa. Jangan dari pipit. Om Age. Luar biasa. Wah Age. Mas Wage. Oke, luar biasa. Mas Wage. 155. Rebu 7 Wage 14. Sudah di atas red dan kuperkirakan. Oke, 25 Opung. 1575. Iya. Jakarta emang luar biasa. Ini uangnya buat Pandi loh. Ya, uangnya akan didonasikan ke panti asuhan. Luar biasa. Ya, akan saya tutup. Tadi udah di angka 3 ya. 3,
2,5. Oh, 2,5. Sahur nih gua kayaknya nih. 1,6, tembus di 1,6, luar biasa. 2,5, 2. Naikin lagi nggak? 1,75. Tembus 2 juta dapat bibit Twitter juga ya. 1,5. Indukannya sudah berbuah. Ayo yang minat. 2,5. 1,6. Ada yang mau naikin lagi? Oke. 1, tidak ada. Oke, berarti pemenangnya tembus di angka terus 1,6. 1,6. Oh. Ya, tampil di depan. Ya Om, maju Om. 1,6 tembus. Terima kasih. Luar biasa ya Om. Ini semua. Ya, semua. Yang lain dapat banyak. Luar biasa. Beri tepuk tangan ya. Oke. Sukses buat Anggur Depok. Luar biasa. Berkah buat semuanya. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi dalam lelang. Terima kasih semuanya berkah buat semuanya. Amin. Apa itu? Ya, barangkali ada yang direktur ini mau menyumbang untuk acara donasi sumbangan untuk yatim piatu, monggo. Yang mau ngisi. Ini saya Kebobro mau ngisi. Luar biasa, luar biasa. Om Blondo. Ya. Luar biasa. Ingat, mumpung ini di bulan berkah, bulan Ramadan, saatnya kita berbagi. Dari kita untuk kita, ya dari kita untuk kita, untuk sementara tadi saya hitung 3.600.000. 3.600.000 ditambah ini nanti kumpulin buat berapa? Insya Allah semua barokah ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun Anggur Depok yang kedua. Semoga dengan terbentuknya organisasi baru ini, Anggur Depok menjadi istilahnya suri tauladan dari grup-grup anggur yang lain. Ke depan semakin maju, semakin sukses. Hidup Anggur Depok!